Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Jumim Setiawangsa dari program studi administrasi rumah sakit dengan NIM 180111012. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang dimana materi pertama yaitu pembuatan dan pengendalian formulir, dan materi kedua yaitu membuat persiapan rapat dan membuat notulen. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan memulai presentasinya. Baik, dari yang pertama pengertian dari formulir, yaitu di mana sehelai kertas tercetak yang menyediakan ruangan untuk dimuat catatan-catatan informasi atau instruksi-instruksi yang akan dituliskan kepada individu-individu, departemen, atau perusahaan-perusahaan lain, menurut Minardi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat formulir, di mana yang pertama ada menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Selanjutnya ada jenis formulir, di mana menurut sumbernya formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, contohnya yaitu surat permintaan pembelian seperti memo, kartu jam kerja, dan lain sebagainya. Dan ada juga menurut tujuan penggunaannya, di mana formulir yang bertujuan untuk mencatat suatu tindakan, di mana bisa dapat dicontohkan yaitu faktur penjualan, faktur pembelian, dan formulir yang bertujuan untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Di sini bisa kita lihat contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, surat permintaan, penawaran harga. Next, prinsip-prinsip dari perancangan formulir, di mana ada harus memiliki tembusan terkopi, hindari duplikasi dalam menghimpun data. Yang ketiga, buatlah rancangan formulir yang sederhana dan seringkas mungkin. Yang keempat, cantumkan identitas perusahaan, di mana ada nama, alamat perusahaan untuk formulir ke pihak luar perusahaan. Selanjutnya ada cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi, dan cantumkan nomor urut tercetak. Selanjutnya ada pertimbangan dalam pembuatan formulir, di mana pertimbangan dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan fisik. Yang fungsional, di mana ada tujuan formulir, informasi yang diperlukan, ruang atau kolom pengisian yang disesuaikan, urutan pengisian disesuaikan arus pekerjaan, judul dan nomor formulir dalam satu rangkaian, jumlah kopi sesuai keperluan. Dan yang kedua yaitu pertimbangan fisik, di mana seperti ukuran kertas, jenis huruf, mungkin jenis tintanya, warna, ataupun bentuk. Selanjutnya ada tahapan pembuatan formulir, di mana yang pertama kita harus menganalisa hal-hal yang ada di dalam formulir dan tujuan formulir, di mana kita bisa dapat menggunakan 5W plus 1H. Dan yang kedua yaitu menentukan urutan hal-hal yang harus muncul agar memudahkan orang yang membaca dan mengisi formulir. Yang ketiga, mengatur jarak kolom yang diperlukan dan memperhatikan hal-hal lain seperti spasi, jenis kertas, dan lain-lain seperti yang tadi saya sampaikan.
Selanjutnya ada bagian pokok formulir. Di sini bisa kita lihat judulnya. Ada judul, ada nama perusahaan di pojok kanan atas, ada isi formulir, ada keterangan khusus, cara mengisi formulir, ada pengisian, mudah, beri tanda centang, dan tanda tangan. Selanjutnya jenis contoh-contoh formulir elektronik. Di sini hampir sama seperti yang tadi, tapi beda elektronik di sini yaitu berisi nomor formulir, judul formulir, identitas perusahaan, isi utama ya, ada pembeli, nama alat, tanda tangan, persetujuan yang pojok kanan bawah. Selanjutnya ada pengendalian formulir, di mana suatu kegiatan mengelola formulir agar pengadaan dan penggunaannya efisien dan efektif. Tujuan pengendalian formulir yaitu menjamin desain dan bentuk formulir yang efektif. Kedua, mengembangkan dan memelihara cara tepat dalam menghasilkan dan menggunakan form yang dibutuhkan. Mendidik dan membantu petugas pelaksana dalam mendesain formulir. Yang keempat, menghentikan formulir yang tidak berguna dan menggabung formulir yang memiliki kesamaan. Dan yang terakhir, membatasi formulir yang tidak diperlukan dan menciptakan formulir tambahan bila dianggap penting. Sekian dari saya untuk materi pertama. Di sini kita lanjut dengan materi kedua, yaitu manajemen rapat dan notulensi. Pertama-tama, pengertian rapat yaitu di mana pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat ini juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan stafnya. Nah, tujuan dari rapat yaitu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini ada jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat itu berdasarkan tujuan, berdasarkan sifat, berdasarkan jangka waktu, dan berdasarkan frekuensi. Di mana berdasarkan tujuan yaitu rapat seperti rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat perundingan, dan berdasarkan sifat yaitu rapat formal atau resmi, rapat informal atau tidak resmi, rapat terbuka, rapat tertutup. Seperti itu. Dan berdasarkan jangka waktu seperti contoh rapat mingguan, bulanan, semester, tahunan, dan lain sebagainya. Jika berdasarkan frekuensi yaitu secara rapat secara rutin dan insidental. Di sini kita masuk ke mempersiapkan pertemuan yang dimana ada macam-macam tata ruang rapat, yaitu perencanaan cahaya, di mana cahaya yang kita rencanakan itu harus sesuai dan proper untuk mengadakan rapat agar rapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, perencanaan warna. Yang ketiga, perencanaan udara dan penataan suara. Nah, seperti penataan suara yaitu memanage seperti sound. Jika kita memerlukan pelantang suara seperti mic, itu agar suara kita jelas dan baik pada saat rapat berjalan lancar. Selanjutnya kita akan memasuki teknik-teknik dalam rapat. Yang pertama itu ada teknik membuka rapat, di mana kalimat pembuka harus menarik. Kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkitkan seperti motivasi para pendengar secara cermat, di mana kalimat pembuka berisi uraian secara umum,
tentang materi atau topik yang akan dibahas, dan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, tetapi menarik perhatian para pendengar atau audien. Di sini teknik menutup rapat, yaitu salah satunya menyusun ringkasan atau kesimpulan, di mana pada akhir pembicaraan, pembicara harus mengulangi seperti garis besar isi atau topik yang telah dibahas. Jadi agar memperjelas ke audien bahwa apa yang pembicara dapat sampaikan pada saat rapat, seperti kesimpulan. Yang kedua ada kalimat penutup, yaitu di mana beberapa cara untuk membuat kalimat penutup pembicaraan, yaitu mengulangi inti pembicaraan dengan penjelasan yang sesingkat mungkin dan berisi anjuran kepada pendengar atau saran atau berupa pujian, sanjungan kepada pendengar dan sebagainya. Penutup dapat diakhiri dengan peribahasa syair, kutipan dari kitab suci atau kata-kata bijak seperti itu. Di sini mungkin yang terakhir ada teknik memimpin rapat, di mana sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang pemimpin rapat antara lain sebagai berikut. Seorang pemimpin rapat harus memiliki pengetahuan yang luas. Tentu seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas untuk memimpin rapat, karena seorang pemimpin harus dapat mengendalikan jalannya rapat. Yang kedua, pemimpin rapat harus mempunyai sifat adil, jujur, berwibawa, dan tegas. Selanjutnya, pemimpin rapat harus mampu mengatur lalu lintas jalannya rapat agar tidak berantakan dan berjalan sesuai rencana. Pemimpin rapat dapat mengelola secara terarah dalam mencapai tujuan rapat. Dan yang terakhir, pemimpin rapat memimpin rapat menurut prosedur perusahaan dan cara pertemuan. Di mana yang terakhir ini pemimpin rapat memimpin rapat sesuai dengan prosedur perusahaan dan tata cara pertemuan atau regulasi yang ada dari suatu perusahaan. Baik, sekian dari saya, pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena ini adalah tugas dari dosen saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.